Rika adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil bersama mertuanya, Pak Thohir dan Bu Siti, serta anaknya, Farel, yang masih duduk di kelas 3 SD. Suaminya, Andi, bekerja di luar kota sebagai teknisi proyek pembangunan. Andi hanya bisa pulang sebulan sekali, dan itu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh Rika dan keluarganya. Setiap hari, Rika menjalani rutinitasnya dengan penuh tanggung jawab. Pagi-pagi sekali, dia sudah sibuk menyiapkan sarapan untuk mertuanya dan Farel. Setelah memastikan Farel siap untuk berangkat sekolah, dia mengantar anaknya dengan sepeda ke sekolah yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Setelah itu, Rika menghabiskan waktu di rumah dengan mengurus pekerjaan rumah tangga. Sesekali, dia menemani Bu Siti berkebun di halaman belakang, tempat mereka menanam sayuran seperti cabai, kangkung, dan tomat. Rika menikmati momen-momen ini karena Bu Siti selalu berbagi cerita masa mudanya yang penuh warna, membuat Rika merasa lebih dekat dengan mertuanya. Namun, tidak bisa dipungkiri, Rika sering merasa kesepian. Suaminya yang hanya bisa pulang sebulan sekali membuatnya harus menghadapi banyak hal sendirian. Malam-malamnya kadang terasa sunyi, terutama saat Farel sudah tidur. Rika sering duduk di beranda rumah, memandangi langit berbintang sambil menggenggam ponsel, berharap mendapat pesan atau panggilan dari Andi. "Aku rindu kamu," tulisnya dalam sebuah pesan yang sering kali dia kirimkan kepada suaminya. Andi selalu menjawab dengan kata-kata yang menenangkan. "Aku juga rindu. Sebentar lagi aku pulang, tunggu aku, ya." Ketika akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, suasana rumah berubah menjadi lebih hidup. Andi pulang membawa oleh-oleh kecil dan cerita-cerita dari pekerjaannya. Farel tidak sabar menunjukkan hasil ulangan sekolahnya, sementara Rika diam-diam merasa lega bisa berbagi tanggung jawab dan menikmati waktu bersama keluarga utuh, meski hanya beberapa hari. Kehidupan Rika memang tidak selalu mudah, tetapi dia menjalaninya dengan penuh cinta dan pengertian. Baginya, keluarga adalah prioritas utama, dan meskipun Andi jauh, dia percaya bahwa cinta mereka tetap kuat, mengatasi jarak dan waktu. Hari itu, seperti biasa, Rika sedang sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Farel duduk di ruang tamu, asyik mengerjakan tugas sekolahnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Rika cepat-cepat mengelap tangannya yang basah sebelum membuka pesan yang baru saja masuk. Pesan itu dari Andi. "Assalamualaikum, besok aku pulang. Ada yang Farel mau dijadikan oleh-oleh. Kasih tahu aku, ya." Hati Rika langsung berbunga-bunga. Wajahnya tersenyum lebar, meski hanya sebuah pesan singkat. Dia segera menghampiri Farel yang sedang menulis dengan serius di buku tulisnya. "Farel, ayah pulang besok," kata Rika sambil duduk di samping anaknya. Mendengar itu, mata Farel langsung berbinar. "Benar, Bu, ayah pulang. Aku kangen banget sama ayah," serunya girang. "Iya, Nak." Ayah juga tanya, Farel mau dibawakan apa sebagai oleh-oleh. Rika menyampaikan pesan Andi dengan nada lembut. Farel mengerutkan keningnya, berpikir keras. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Aku mau buku cerita, Bu. Yang ada gambar-gambar dinosaurus. Ayah pernah janji mau belikan aku itu." Rika tersenyum, lalu mengetikkan pesan balasan untuk Andi. "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang dengarnya. Farel minta buku cerita dinosaurus. Kami semua nggak sabar menunggu kamu pulang." Tak lama, Andi membalas, "Oke, aku cari bukunya. Nanti malam jangan lupa doakan perjalanan ayah aman, ya. Sampai ketemu besok." Rika membaca pesan itu dengan hati yang hangat. Dia tahu, momen-momen singkat bersama Andi adalah harta yang paling berharga bagi keluarganya. Kini, dia dan Farel mulai bersiap-siap menyambut kepulangan Andi dengan penuh antusias. Pagi itu, Andi bangun lebih awal dari biasanya. Setelah subuh, dia segera bersiap-siap. Tas ranselnya sudah terisi penuh dengan pakaian, beberapa oleh-oleh kecil untuk keluarga, dan tentu saja, buku cerita dinosaurus yang Farel inginkan. Dia memilih buku yang penuh ilustrasi warna-warni, berharap bisa melihat senyum lebar anaknya saat membuka hadiah itu. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal,
Andi meninggalkan kamar kontrakannya di kota. Dia berjalan ke terminal bus dengan semangat yang mengalahkan rasa lelah setelah seminggu bekerja keras. Di terminal, suasana ramai seperti biasa. Penjual makanan, calo tiket, dan penumpang yang sibuk bercengkrama menciptakan keramaian khas pagi hari. Andi mendekati loket tiket dan bertanya, "Mas, bus jurusan ke Desa Sukamaju ada yang berangkat sekarang?" Penjaga loket memeriksa jadwal dan menjawab, "Ada, Pak. 15 menit lagi berangkat. Ini tiketnya." Andi membayar tiket dan berjalan ke peron, sambil terus menggenggam tasnya erat-erat. Dia tahu perjalanan akan memakan waktu beberapa jam, tetapi pikirannya dipenuhi bayangan Farel dan Rika yang menunggunya di rumah. Setelah naik bus dan duduk di kursinya, Andi memandang keluar jendela. Pemandangan kota perlahan berganti menjadi hamparan sawah dan bukit-bukit hijau. Di dalam hati, dia berdoa agar perjalanannya lancar. Di sisi lain, di rumah, Rika dan Farel juga tengah bersiap menyambut Andi. Rika sudah membersihkan rumah dan menyiapkan masakan favorit suaminya, sementara Farel terus bertanya, "Ayah, jam berapa sampai, Bu?" "Sebentar lagi, Nak. Sabar." "Ya," jawab Rika sambil tersenyum melihat antusiasme anaknya. Sore itu, bus yang membawa Andi berhenti di pinggir jalan dekat rumahnya. Dengan senyum penuh semangat, Andi turun sambil menggendong tas ranselnya. Udara desa yang segar menyapa tubuhnya, menggantikan hiruk-pikuk kota yang selama ini menjadi tempatnya bekerja. Saat melangkah mendekati rumah, dia melihat Rika dan Farel sudah menunggu di depan pintu. Farel melompat-lompat kegirangan begitu melihat ayahnya. "Ayah, ayah pulang!" Farel berteriak sambil berlari menghampiri Andi. Andi jongkok dan membuka tangannya lebar-lebar untuk menyambut Farel. Dia memeluk anaknya erat-erat, seolah melepaskan semua rasa rindu yang menumpuk selama sebulan. "Iya, ayah pulang, Nak. Kamu sehat, kan?" Farel mengangguk dengan mata berbinar. "Sehat, ya. Ayah bawa buku dinosaurusnya, kan?" Andi tertawa kecil sambil membuka ranselnya. "Ini dia, hadiah buat anak ayah yang hebat," katanya, menyerahkan buku yang sudah dibungkus rapi. Farel melonjak senang dan langsung memeluk buku itu. Rika yang melihat momen itu hanya tersenyum, lalu mendekat. "Selamat datang, Mas. Kami semua kangen," katanya sambil menerima tas Andi. "Aku juga kangen kalian," balas Andi dengan tulus. Dia memandang Rika dan mertuanya yang berdiri di ambang pintu, Pak Thohir dan Bu Siti. Mereka tersenyum hangat sambil mengangguk. Malam itu, Rika menghidangkan masakan spesial, ayam goreng, sayur asem, dan sambal terasi kesukaan Andi. Semua berkumpul di ruang makan. Canda tawa terdengar memenuhi rumah saat mereka saling bercerita. Andi menceritakan pengalamannya di tempat kerja, termasuk teman-temannya dan proyek yang sedang dia kerjakan. Sementara itu, Farel dengan antusias menunjukkan nilai ulangan sekolahnya dan meminta Andi membaca buku dinosaurus bersamanya sebelum tidur. Pak Thohir dan Bu Siti juga bergabung dalam percakapan, menceritakan kabar tetangga dan kehidupan desa. Suasana penuh kehangatan membuat Andi merasa, meskipun hanya sebentar, kepulangannya ini adalah momen berharga yang memberikan energi untuk menjalani hari-hari berikutnya. Di tengah malam, setelah semuanya selesai makan dan bercengkrama, Andi duduk di beranda bersama Rika. Dengan tenang, mereka menikmati segelas teh hangat sambil memandangi langit berbintang. "Kamu selalu bikin rumah ini terasa seperti surga, Dik," kata Andi sambil menggenggam tangan Rika. Rika tersenyum lembut. "Karena ada kamu, Mas. Rumah ini selalu lengkap." Pagi-pagi sekali, sinar matahari masuk melalui jendela kamar Andi dan Rika. Suara burung yang berkicau riang menandai awal hari yang cerah. Setelah bangun dan selesai salat, Andi memutuskan untuk mengutarakan ide yang sudah dia pikirkan sejak beberapa hari terakhir. Saat sarapan bersama, Andi membuka percakapan, "Dik, aku ada rencana. Hari ini kita ajak Farel pergi ke taman wisata. Sudah lama aku ingin ajak kalian jalan-jalan, tapi baru sempat sekarang." Rika, yang sedang menuangkan teh ke cangkir, menatap Andi dengan mata berbinar. "Serius, Mas? Wah, Farel pasti senang."
Mendengar namanya disebut, Farel yang sedang mengunyah roti langsung menoleh. Ayah mau ajak kita jalan-jalan. Kemana? Iya, tanyanya dengan antusias. Andi tersenyum dan menjawab, ke taman wisata di kota. Di sana ada kolam renang, taman bermain, dan kebun binatang kecil. Kamu mau? Farel melonjak kegirangan. Mau? Ayah, aku mau lihat monyet dan main perosotan. Rika tertawa melihat tingkah anaknya. Kalau begitu, kita siap-siap, ya. Aku bawakan bekal nasi dan lauk supaya kita bisa piknik di sana. Setelah semua berkemas, mereka berangkat menggunakan motor Andi. Farel duduk di tengah, memeluk erat tas kecil berisi mainan kesukaannya. Perjalanan menuju taman wisata dipenuhi dengan obrolan ringan dan tawa, membuat suasana semakin menyenangkan. Sesampainya di taman wisata, Farel langsung berlari menuju taman bermain. Andi dan Rika tersenyum sambil memperhatikan anak mereka bermain jungkat-jungkit dan perosotan. Kemudian, mereka berjalan-jalan ke kebun binatang mini, di mana Farel terkagum-kagum melihat burung merak, monyet, dan kura-kura. Setelah puas berkeliling, mereka memilih tempat di bawah pohon rindang untuk piknik. Rika membuka bekal yang sudah disiapkan, nasi, ayam goreng, telur dadar, dan sambal. Mereka makan dengan lahap, menikmati kebersamaan di tengah suasana segar taman wisata. Di akhir hari, sebelum pulang, Andi mengajak Rika dan Farel naik kereta wisata yang mengelilingi taman. Farel tertawa riang sepanjang perjalanan, sementara Andi dan Rika saling pandang dengan senyum hangat, merasa bahagia bisa berbagi momen ini bersama keluarga kecil mereka. Sore itu, setelah puas menikmati taman wisata, Andi, Rika, dan Farel bersiap pulang ke rumah. Sebelum meninggalkan taman, mereka mampir ke toko oleh-oleh kecil di dekat pintu keluar. Bu, kita beli makanan untuk kakek dan nenek, iya, kata Farel sambil menunjuk rak yang penuh dengan kerupuk, kue basah, dan dodol. Rika tersenyum sambil mengangguk. Iya, nak, biar kakek dan nenek juga ikut merasakan liburan kita. Andi memilih beberapa bungkus kue lapis dan kerupuk udang, sementara Farel dengan semangat menambahkan sekotak dodol mangga ke dalam kantong belanjaan. Setelah selesai, mereka kembali ke motor dengan hati yang penuh rasa syukur. Di perjalanan pulang, suasana tetap ceria. Farel bercerita tanpa henti tentang monyet-monyet lucu yang dilihatnya di kebun binatang, serta keseruannya bermain perosotan. Andi dan Rika saling bertukar pandang dan tersenyum, menikmati energi bahagia dari anak mereka. Saat tiba di rumah, Pak Thohir dan Bu Siti menyambut mereka di depan pintu. Wah, wajah kalian ceria sekali. Sepertinya seru, iya, kata Bu Siti sambil tertawa kecil. Seru banget, Nek, jawab Farel, langsung memeluk neneknya. Tadi aku lihat burung merak sama monyet. Terus aku main perosotan tinggi banget. Andi menyerahkan kantong oleh-oleh kepada Pak Thohir. Ini, Pak Bu, kami bawakan sedikit makanan dari taman wisata. Semoga suka. Pak Thohir tersenyum lebar. Terima kasih, Ndik. Kalian memang perhatian sekali. Setelah itu, mereka semua duduk di ruang tengah sambil menikmati teh hangat dan mencoba oleh-oleh yang dibawa Andi dan Rika. Suasana rumah kembali hangat dengan cerita-cerita seru dari perjalanan mereka. Malam itu, sebelum tidur, Rika berkata kepada Andi, "Terima kasih, Mas. Hari ini benar-benar indah. Rasanya senang sekali bisa jalan-jalan bersama keluarga." Andi memegang tangan Rika sambil tersenyum. Aku juga senang, Dik. Melihat kalian bahagia adalah kebahagiaan terbesarku. Dan malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh rasa syukur, merencanakan kebersamaan-kebersamaan indah berikutnya. Pagi itu, suasana di rumah terasa hening. Andi sudah bangun lebih awal untuk bersiap kembali ke kota. Tas ranselnya sudah terisi pakaian dan barang-barang yang ia butuhkan untuk bekerja. Di dapur, Rika sedang menyiapkan sarapan terakhir sebelum Andi pergi, sementara Farel duduk di meja makan, diam dengan wajah murung. Andi menghampiri Farel dan mengusap kepalanya lembut. Kenapa, Nak, kok murung begini? Ayah harus pergi lagi. Iya, aku masih ingin main sama ayah, jawab Farel dengan suara pelan. Andi tersenyum,
lalu jongkok agar sejajar dengan Farel. Iya, nak, ayah harus kerja supaya bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi ingat, ayah selalu sayang sama kamu dan ibu. Sebentar lagi ayah pulang lagi, kok. Kamu janji? Iya, tetap jadi anak hebat dan bantu ibu di rumah. Farel mengangguk perlahan, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. Setelah sarapan bersama, Andi berdiri di depan pintu dengan tas di punggungnya. Rika menghampirinya, membawa botol minum dan beberapa makanan kecil untuk bekal di perjalanan. Mas, hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa makan tepat waktu, dan kabari kami kalau sudah sampai, kata Rika sambil menyerahkan bekal. Andi menggenggam tangan Rika erat-erat. Iya, Dik, kamu juga jaga diri baik-baik. Jangan terlalu capek, dan jangan sungkan minta bantuan ke bapak dan ibu kalau butuh sesuatu. Kalau ada apa-apa, segera beritahu aku. Rika mengangguk sambil menahan perasaan haru. Iya, Mas, kami selalu mendoakan kamu. Setelah memeluk Farel dan berpamitan kepada Pak Thohir dan Bu Siti, Andi menaiki motor menuju terminal. Farel dan Rika berdiri di depan rumah, melambaikan tangan sampai Andi menghilang di tikungan jalan. Di perjalanan, Andi terus memikirkan keluarganya. Meski berat meninggalkan mereka, dia tahu semua yang dia lakukan adalah demi kebaikan mereka. Dalam hati, dia berjanji untuk segera pulang dan membawa lebih banyak kebahagiaan untuk keluarganya. Sementara itu, di rumah, Rika mengajak Farel masuk ke dalam. Ayah pergi supaya kita bisa hidup lebih baik, nak. Kita harus sabar menunggu ayah pulang lagi, ya. Farel mengangguk kecil. Iya, Bu, aku akan jadi anak hebat supaya ayah bangga. Rika tersenyum sambil memeluk anaknya. Meski ada rasa rindu yang mulai mengisi hati, mereka tetap tegar, karena cinta dan harapan selalu menjaga mereka tetap kuat. Malam itu, suasana rumah sudah sepi. Pak Thohir duduk di ruang tamu, menonton berita di televisi dengan suara pelan. Sementara itu, di kamar, Rika berbaring di tempat tidur sambil memandang langit-langit. Matanya terbuka lebar meski tubuhnya terasa lelah. Pikirannya melayang ke Andi, suaminya yang baru saja kembali ke kota. Suara motor yang menjauh tadi pagi masih terngiang di telinganya, dan rindu mulai memenuhi hatinya. Semoga Mas Andi baik-baik saja di perjalanan, gumamnya pelan. Namun, di tengah lamunannya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari sudut kamar, terdengar suara gesekan kecil. Rika mendongak, dan matanya membelalak saat melihat seekor tikus melintas cepat di lantai dekat lemari. Tikus! Rika menjerit ketakutan sambil meloncat dari tempat tidur. Jeritan itu membuat Pak Thohir, yang sedang di ruang tamu, segera bangkit. Ada apa, Dik Rika? Tanyanya sambil bergegas menuju kamar. Rika berdiri mematung di sudut ruangan, wajahnya pucat. Pak, ada tikus di kamar, katanya dengan suara gemetar, menunjuk ke arah lemari. Pak Thohir masuk ke kamar dengan tenang, membawa tongkat kayu kecil yang biasa digunakan untuk mengusir hama. Tenang, Ndik, tikus itu nggak bakal menyerang kamu. Biar bapak yang urus. Dengan cekatan, Pak Thohir memeriksa sudut kamar, membuka lemari, dan mengamati bagian bawah tempat tidur. Tak lama, tikus kecil itu muncul lagi, berlari menuju pintu. Pak Thohir segera mengusirnya keluar dengan tongkat kayu. Nah, sudah keluar, kamu tenang saja sekarang, katanya sambil tersenyum. Rika menarik napas lega, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Terima kasih, Pak, saya tadi kaget sekali. Saya paling takut kalau ada tikus di dekat saya. Pak Thohir tertawa kecil, namanya juga hewan kecil, Ndik. Kalau ada lagi, panggil saja Bapak. Sekarang coba tenang dan istirahat, ya. Setelah memastikan kamar Rika aman, Pak Thohir kembali ke ruang tamu. Rika duduk di tempat tidur, berusaha menenangkan dirinya. Dia memeluk bantal erat-erat, sambil tersenyum tipis. Meskipun malam ini ada tikus, syukurlah ada Bapak yang selalu siap membantu, pikir Rika. Dia pun akhirnya bisa tidur, meski rindu pada Andi tetap menyelimuti hatinya. Pagi itu, setelah menyiapkan sarapan untuk keluarga, Rika mengenakan kerudung dan menggandeng tangan Farel,
anaknya, yang siap berangkat ke sekolah. Dengan tas ransel kecil di punggungnya, Farel tampak bersemangat. "Bu, nanti jangan lupa jemput aku, ya," kata Farel sebelum naik ke sepeda motor kecil yang dikendarai Rika. "Pasti, nak. Belajar yang rajin, ya," jawab Rika sambil tersenyum. Setelah mengantarkan Farel ke sekolah dan memastikan anaknya masuk kelas dengan baik, Rika pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia melihat Pak Thohir sedang sibuk di ruang tamu, memeriksa kabel listrik yang menggantung di dinding. "Pak, kabelnya kenapa?" tanya Rika sambil melepas kerudungnya. "Sepertinya ada kabel yang aus, Ndik. Lampu ruang tamu kemarin sempat mati. Ini Bapak coba betulkan," jawab Pak Thohir sambil memasang tangga kecil untuk mencapai kabel tersebut. Rika mengangguk, lalu melangkah ke kamar untuk melanjutkan pekerjaannya. Di sudut kamar, tumpukan baju yang belum sempat dilipat masih menunggu. Ia duduk di atas kasur, mengambil satu persatu pakaian, dan mulai melipatnya dengan rapi. Sambil bekerja, pikirannya melayang ke Andi. Meskipun baru sehari berpisah, Rika sudah merasakan kerinduan yang mendalam. Namun, ia tahu bahwa mengurus rumah dan anak dengan baik adalah caranya mendukung perjuangan suaminya. Di ruang tamu, Pak Thohir dengan telaten mengganti kabel yang rusak. Sesekali ia memanggil Rika untuk memastikan lampu menyala. "Ndik Rika, coba nyalakan saklarnya," "ya," katanya. Rika berjalan ke ruang tamu dan menekan saklar. Lampu langsung menyala terang. "Alhamdulillah, Pak, sudah nyala lagi," katanya dengan senyum lega. Pak Thohir mengusap keningnya yang sedikit berkeringat. "Alhamdulillah, untung kerusakannya nggak terlalu parah. Kalau begini, nggak perlu panggil tukang listrik." "Terima kasih, Pak. Kalau nggak ada Bapak, saya nggak tahu bagaimana mengurus hal seperti ini," kata Rika tulus. Pak Thohir tertawa kecil. Namanya juga orang serumah, saling bantu itu biasa. Setelah itu, Rika melanjutkan melipat pakaian, sementara Pak Thohir membereskan alat-alatnya. Suasana rumah kembali tenang, dengan masing-masing anggota keluarga sibuk dengan kegiatan mereka, sambil menanti waktu makan siang bersama. Siang itu, suasana rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Bu Siti sedang menghadiri arisan di rumah tetangga, sementara Rika dan Pak Thohir tinggal di rumah. Setelah selesai melipat pakaian, Rika keluar dari kamar dan melihat Pak Thohir duduk santai di ruang tamu, membaca koran. "Pak, saya buatkan kopi," "ya," kata Rika sambil tersenyum. Pak Thohir menurunkan koran dan mengangguk. "Wah, boleh, Ndik. Kopi sore ini pasti enak." Rika menuju dapur dan mulai menyiapkan kopi. Aroma harum kopi hitam yang baru diseduh mengisi rumah. Tak lama kemudian, ia kembali ke ruang tamu dengan membawa secangkir kopi untuk Pak Thohir dan segelas teh untuk dirinya sendiri. "Ini, Pak, kopinya. Semoga cocok," katanya sambil menyerahkan cangkir itu. Pak Thohir menerima kopi dengan senyum hangat. "Terima kasih, Ndik Rika. Kamu ini perhatian sekali. Sama seperti ibumu dulu, selalu tahu bagaimana menyenangkan orang tua." Rika duduk di kursi sebelah, tersenyum mendengar pujian itu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha menjadi menantu yang baik." Mereka pun mulai mengobrol. Pak Thohir bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dulu ia bekerja keras untuk membangun rumah yang mereka tinggali sekarang, dan kenangan-kenangan indah saat Andi masih kecil. Waktu itu, Andi sering nakal. Dia suka main layangan sampai lupa waktu. Tapi dia anak yang pintar, cepat belajar, dan selalu punya rasa tanggung jawab, cerita Pak Thohir sambil tertawa kecil. Rika mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil sesekali menambahkan komentar. "Mas Andi memang pekerja keras, Pak. Saya sering kagum dengan semangatnya untuk keluarga." Pak Thohir mengangguk. "Kamu juga, Ndik. Kamu sudah jadi istri dan ibu yang baik untuk keluarga ini. Aku tahu, tinggal jauh dari suami itu nggak mudah, tapi kamu bisa menghadapi semuanya dengan sabar." Mendengar itu, Rika merasa terharu. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha yang terbaik untuk keluarga ini." Obrolan mereka terus berlanjut hingga kopi Pak Thohir habis. Suasana menjadi hangat, meski rumah terasa sepi tanpa Bu Siti dan Farel. Di tengah kesibukan sehari-hari,
Momen seperti ini menjadi pengingat betapa pentingnya kebersamaan dan saling mendukung dalam keluarga. Setelah beberapa waktu berbincang dengan Pak Thohir, Rika merasa sedikit lelah dan ingin beristirahat sejenak. "Pak, saya pamit ke kamar dulu sebentar." "Ya, mau rebahan sebentar sebelum jemput Farel," kata Rika sambil bangkit dari tempat duduk. Pak Thohir mengangguk sambil tersenyum. "Silakan, Ndik, nanti kalau ada apa-apa, panggil Bapak saja." Rika pergi ke kamar dan berbaring di tempat tidur sejenak. Keheningan menyelimuti rumah, dan Rika memejamkan mata, mencoba melepaskan penat setelah pagi yang sibuk. Di luar kamar, suara televisi terdengar jelas. Pak Thohir sedang menonton berita di ruang tamu. Rika meregangkan tubuhnya, mencoba menenangkan pikiran, dan meski beberapa kali teringat akan Andi yang kini berada jauh di kota, ia merasa nyaman berada di rumah, dikelilingi orang-orang yang peduli padanya. Tidak lama, suara televisi yang terdengar dari ruang tamu mulai terasa menenangkan, dan Rika merasa sedikit lebih segar. Ia membuka mata dan memutuskan untuk bangun. "Waktunya jemput Farel," gumamnya sambil tersenyum tipis. Rika keluar dari kamar dan menuju ruang tamu, melihat Pak Thohir masih duduk santai di kursinya, menonton televisi. "Pak, saya mau keluar sebentar, jemput Farel," kata Rika. Pak Thohir menoleh dan mengangguk. "Iya, Ndik, hati-hati di jalan." Rika mengenakan kerudungnya dan keluar rumah. Suasana rumah kembali tenang, dengan Pak Thohir melanjutkan tontonan televisinya, sementara Rika pergi untuk menjemput Farel di sekolah. Setelah Rika sampai di sekolah, dia melihat Farel sedang berdiri di depan gerbang sekolah, menggandeng tas ranselnya yang agak besar. Farel tersenyum ketika melihat ibunya mendekat, namun ada sesuatu yang membuat Rika penasaran. "Farel, kenapa kamu bawa makanan ringan itu? Kok belum dimakan?" tanya Rika sambil memperhatikan plastik snack yang masih tertutup rapat di tangan anaknya. Farel terlihat sedikit ragu, lalu menjawab, "Tadi, waktu istirahat, aku sudah makan snack yang ibu kasih, jadi ini masih sisa. Tapi aku nggak mau makan lagi, takut nanti jadi sakit perut." Rika tersenyum mendengar jawaban Farel yang penuh pertimbangan. "Kamu pintar juga, iya. Kalau udah kenyang, nggak perlu dipaksakan makan lagi." Setelah itu, mereka berjalan bersama ke arah rumah. Rika menanyakan tentang kegiatan di sekolah hari itu. Farel mulai bercerita dengan semangat. "Bu, tadi di sekolah aku dapat tugas PR matematika. Ada soal yang agak sulit. Guru bilang kalau aku harus belajar tentang perkalian bilangan besar. Aku bingung, Bu," ujar Farel, sedikit cemas. Rika memandang Farel dengan penuh perhatian. "Gak apa-apa, Nak, kamu pasti bisa kok. Kalau kesulitan, nanti kita pelajari bersama. Ibu bisa bantu, tenang aja." Farel mengangguk, merasa sedikit lega. "Terima kasih, Bu. Aku senang kalau ibu bantu aku." Rika menggenggam tangan Farel. "Tugas itu memang kadang sulit, tapi yang penting kamu sudah berusaha. Kalau ada yang nggak dimengerti, bilang saja, nanti ibu jelaskan." Setibanya di rumah, mereka duduk di meja makan, dan Rika mulai membuka buku PR Farel. Mereka mulai mengerjakan soal matematika bersama, sambil sesekali tertawa karena kesulitan menjawab beberapa soal. Kebersamaan mereka mengerjakan PR membuat Farel merasa lebih semangat dan percaya diri. "Ibu, PR ini jadi seru kalau dikerjain bareng." Rika tersenyum bahagia. "Iya, Nak, belajar itu nggak selalu harus sendiri. Ibu akan selalu ada buat bantu kamu."